Halo, apa kabar kalian semua? Sekarang kita udah ada Oppo A3 Pro. Ponsel ini akan segera launching dan harganya itu ada di 4 juta kembali Rp1.000. Jadi semenarik apa dari spesifikasi ataupun fitur yang dimiliki oleh Oppo A3 Pro ini? Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Karena di video kali ini kita tuh cuman pinjem unitnya aja ya. Lebih tepatnya buat teman saya tuh cuman dapat unitnya aja. Buat box dan lain-lain kelengkapannya itu nyusul. Jadi ya kita nggak bikin video unboxing. Dan kita langsung masuk aja buat pembahasan yang pertama, yaitu buat urusan desainnya. Dan emang kalau kita lihat secara sekilas Oppo A3 Pro ini tampilannya biasa aja. Maksudnya nggak ada buat kesan tersendiri kayak gitu ya. Lebih tepatnya kayak ponsel pada umumnya. Tapi buat spesifikasinya yang dimilikinya itu sangat mantap banget. Jadi bisa dibilang dikira cupu tapi ternyata suhu. Misalnya dari frame ataupun bodi yang dimiliki Oppo A3 Pro. Ini menggunakan high strength alloy frame, yaitu frame yang dikembangkan sendiri oleh Oppo, kemudian dikombinasi logam serta material lain yang dibuat spesifik khusus untuk meningkatkan ketahanan benturan dari ponsel Oppo A3 Pro ini. Bahkan ponsel ini juga memiliki biomimetic sponge shock absorption, yaitu mengsimulasikan struktur spons dan memberikan celah yang terukur di dalam komponen penting sehingga semua komponen tidak saling berbenturan ketika ponsel terjatuh ataupun terbentur. Jadi kurang lebihnya kalau Oppo A3 Pro ini kena benturan ataupun jatuh, kurang lebih komponen di dalamnya itu nggak bakalan kerasa goncangan ya. Kalau kamera sih ibaratnya kayak udah punya sistem stabilisasi aja gitu. Dan buat bodinya ponsel ini pakai tampilan mengotak kayak gini tapi masih kerasa enak ataupun nyaman dipegang, karena buat tepi-tepinya ini masih ada sedikit lekukannya, nggak kayak Realme 12 series ya, itu kan benar-benar tajam banget. Buat pilihan warnanya sendiri Oppo A3 Pro ada dua, yaitu Moonlight Purple kemudian ada Starry Black. Dan yang kita pegang ini tentu buat warna Moonlight Purple ya. Lalu buat setup kamera yang dimiliki oleh Oppo A3 Pro ini menurutku setupnya mirip-mirip dengan Oppo Reno 12 series. Dan buat BAM kameranya ini nggak terlalu tebel, tapi buat lampu LED flashnya ini dibikin kayak ring light gitu. Lalu ada keterangan inovatif AI kamera. Kemudian buat bodi bagian samping menggunakan finishing glossy, terdapat tombol power serta sensor sidik jari scanner, ada tombol volume. Di bagian atasnya polos, gak ada lubang noise cancelling ataupun mikrofon. Di bagian samping terdapat lubang SIM ejector dan masih bisa menampung kartu memori eksternal dengan sistem hybrid. Dan yang saya suka lagi tentu di bagian bawahnya ini masih komplit semua buat port ataupun lubang yang dimiliki, terutama buat lubang jack audio 3,5 mm. Lalu di bagian depan Oppo A3 Pro ini emang kelihatan biasa aja ya, karena bezelnya layaknya buat ponsel kelas 2 jutaan rupiah. Kalau dibilang buat ponsel harga 4 juta, emang ponsel ini kerasa tebel banget. Tapi jangan salah, karena buat spesifikasi di layarnya ada yang dikurangin, tapi ada juga yang bikin plus-plus dari ponsel Oppo A3 Pro ini. Buat layarnya yang paling disayangkan adalah resolusinya yang cuman HD plus dengan ukuran di 6,67 in. Refresh rate-nya udah oke banget, nyampe 120 Hz, kemudian panelnya IPS LCD, kecerahan maksimum nyampe 1000 nits. Ya, buat tahun 2024 harga 4 juta atau 3 juta ke atas kok masih pakai resolusi HD plus aja di Oppo A3 Pro. Dan kelebihannya tuh apa bang? Dari tadi bilang ada kelebihan tersendiri buat Oppo A3 Pro, yaitu buat layarnya udah punya standar militer. Dan ternyata buat layarnya itu pakai Blue Glass Double Tempering Glass, yaitu dilindungi dengan dua lapisan kaca yang memberikan perlindungan jauh lebih kuat. Dan waktu saya baca-baca buat brosurnya, Oppo A3 Pro ini tahan jatuh dari ketinggian 3 meter. Dan berhubung Oppo A3 Pro ini saya tuh cuma dapat minjem ya, jadi ya mau gimana lagi, dipinjemin aja udah sangat bersyukur, masa mau dites jatuh kayak gitu, ya sadar diri lah. Dan waktu kita pakai buat scroll-scroll tentunya nggak ada masalah ya, karena refresh rate-nya udah tinggi banget. Dan buat kualitas warna emang masih kerasa kurang buat ponsel di harga 4 juta kembali Rp1.000. Dan ini buat kualitas layar yang dimiliki dari Oppo A3 Pro, buat gambar yang dihasilkan menurutku ya biasa aja, kurang tajam karena resolusinya masih HD+. Kemudian kerapatannya juga belum nyampe 300 pixel. Dan buat opsi pemutaran konten ini juga belum support dengan konten HDR ya. Bisa kalian perhatiin mentoknya juga di 1440p 60 fps dan belum support dengan konten HDR. Dan berikut ini buat kualitas audionya. Lalu buat kelengkapan sensor yang dimiliki di Oppo A3 Pro ini harusnya udah komplit semua. Kayak NFC ada, sensor cahaya ada, akselerometer ada, orientasi juga ada,
Cuman yang paling sangat-sangat disayangkan di harga 4 juta kembali Rp1.000, ponsel ini giroskopnya masih pakai hardware. Dan ini bisa jadi satu angka yang paling dimendang-mendingin para teman-teman di luar sana. Dan tentunya ponsel ini udah enak kalau kita pakai buat penunjuk jalan. Lalu di segmen performa, Oppo A3 Pro ini sangat menarik banget karena punya chipset dari MediaTek Dimensity 6300 5G, RAM-nya 8GB, internal 256GB, serta bisa ditambahin dengan slot kartu memori eksternal dengan sistem hybrid. Dan buat performa atau setting grafis yang dapetin itu ternyata di luar ekspektasi saya. Tadinya saya kira minimal bisa main 90 fps, ternyata Mobile Legends cuma mentok di tinggi ultra. Kemudian buat game PUBG Mobile cuma mentok di smooth ultra aja. Jadi emang masih cukup disayangkan. Dan buat menopang semua kinerja serta performa yang dimiliki, Oppo A3 Pro ini punya baterai sebesar 5100 mAh dengan pengisian super ngebut di 45 watt. Tentu dengan kapasitas tersebut, ponsel ini bisa banget buat nemenin kita dalam waktu satu harian penuh. Dan tentunya tergantung pada penggunaan masing-masing. Dan yang terakhir atau mungkin yang paling kalian tunggu-tunggu yaitu di bagian segmen fotografinya. Oppo A3 Pro ini terbilang cukup bagus ya karena cuma nampilin dua kamera aja di bagian belakang dengan kamera utama sebesar 50 MP OV50C40, kemudian potret kamera 2 MP dari GC02M1B, sedangkan buat kamera selfie-nya ada 8 MP dari Galaxy Core. Dan yang cukup disayangkan buat perekaman kamera belakang ini mentoknya di 1080 60 fps, sedangkan kamera selfie-nya di 1080 30 fps, serta belum ada buat sistem stabilisasinya. Dan berikut ini buat beberapa sampel foto yang saya ambil dari Oppo A3 Pro. Ini ya perekaman 1080 30 fps. Jamnya ya masih sama, kurang lebih jam 11 malam. Menurutku sih buat hasilnya cukup disayangkan, masih kerasa kurang lah buat ponsel di harga Rp3.999.000 atau 4 juta kembali Rp1.000. Ini kalau kita lihat dari layar langsung, soalnya ini layarnya kan masih HD plus ya. Jadi kadang buat hasilnya kalau kita lihat di ponsel lain kadang lebih bagus kayak gitu ya. Nanti bisa kalian nilai aja lah gimana buat hasil perekaman kamera depan Oppo A3 Pro ini. Hasil 60 fps tentu lebih gelap dibanding 30 fps. Dan ini gak ada buat stabilisasinya, hasilnya gelap kayak gini. Jadi buat perekaman kondisi low light ini masih kerasa kurang buat video dari Oppo A3 Pro. Ini sampel rekam 1080 30 fps malam hari jam berapa ya, setengah 11 malam kayak gini. Ini kalau saya lihat dari layar langsung sih kelihatan gelap banget ya, apalagi kalau kita pakai di 60 fps. Dan buat kalian yang mau mulai ngonten pakai HP, saya baru aja nyobain mic wireless yang menurutku ini sangat menarik ya dari segi desain, fungsi, serta fiturnya. Dalam paket penjualan juga tergolong lengkap, ada dua magnet, kemudian ada dua buah mikrofon, kemudian docking charger, dan juga buku panduan, serta kabel USB Type-C. Buat urusan desainnya juga saya suka banget karena kelihatan simpel dan juga ringkas. Cuman untuk docking case-nya ini mudah banget lecet ya, karena kemarin tuh ini kan buat finishnya pakai glossy, kemudian saya lap pakai kain kaos yang saya pakai. Nah tiba-tiba udah kelihatan aja buat beberapa baret lembut di bagian docking case-nya. Lalu yang saya suka tentu buat mikrofon eksternalnya ini ya. Selain kita mendapatkan dua buah buat mikrofon eksternal, ini mikrofonnya juga ringan, kemudian banyak sekali tombol serta fitur output ataupun inputnya itu mudah banget buat kita mengerti. Dari tombol serta icon noise cancellation, mute, dan juga singing atau reverb yang bisa akses melalui tombol yang disediakan pada transmitter Maono WM620. Bahkan kita juga bisa memonitoring audionya. Bahkan jarak tempuhnya juga cukup jauh banget, nyampe 100 meter, dan masih bisa terdengar dengan jelas asalkan tidak membelakangi ataupun ada penghalang ketika kita sedang melakukan perekaman audio. Dan berikut buat sampel audio yang saya ambil pakai Maono WM620. Buat mode apa sih namanya, noise cancelling, kemudian mode reverbnya kita matiin terlebih dahulu ya. Mari kita tes, dan ini kita cuman taruh di kerah baju aja kayak gini. Dan ini ringan banget sih ya kan, gak kelihatan apa sih namanya kayak ada bebannya gitu. Nah kita tes jarak terlebih dahulu. Kita rekamnya di resolusi 1080 30 fps ya. Ini masih menggunakan mode tanpa noise cancellation aktif. Kemudian kita pakainya mode standar, lebih tepatnya nggak pakai mode reverb atau mode bernyanyi. Nah ini
kurang lebihnya kalau 50 meter sih udah ada ya. Kita coba nyampe samping sini, samping jalan raya. Kita tes, nyampe ada di samping jalan raya. Sekalian tes buat noise cancellation ya. Ini udah sangat berisik nih di samping jalan raya, dan ini masih kita belakang ya. Sekarang kita coba buat noise cancellation-nya. Nah, ini noise cancellation kita aktifin. Ada suara mobil. Kalau di sini sih tentunya keras banget buat suara mobilnya ya. Ada buat suara motor yang lewat kayak gini. Dan kita coba buat jalan. Kedengarannya sih bagus, tadi udah saya cek ya. Buat mikrofon di luar ruangan juga ini kualitasnya udah oke banget. Apalagi kalau kita deketin kayak gini. Nah, kalau kita deketin makin oke lagi buat kualitas atau suara yang dihasilkan. Oke, jadi menurut kalian gimana nih dengan spesifikasi serta fitur yang dimiliki oleh Oppo A3 Pro ini? Kesimpulannya, Oppo A3 Pro ini cocok banget buat kalian para pekerja keras, entah itu kerjanya outdoor ataupun buat orang tua kayak gitu ya. Lebih tepatnya yang nyari durabilitas, kemudian buat ketahanan baterai, pengisian cepat, udah kayak gitu aja. Karena buat urusan performa juga ponsel ini nggak terlalu bisa banget buat kita andelin, lebih tepatnya di harga segini masih di 60 fps. Kemudian buat fotografi ataupun videografi juga menurut saya ini juga nggak bisa kita andelin. Lebih tepatnya belum ada buat sistem stabilisasi dan juga lain-lainnya. Tapi buat hasil foto sih menurutku udah cukup aja gitu ya. Sedangkan kalau menurut kalian sendiri gimana setelah melihat buat beberapa sampel foto ataupun perekaman video serta spesifikasi dan harga yang ditawarkan? Drop aja pendapat, kritik ataupun sarannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.